Malam ini kita akan masuk kepada pengharapan yang pasti setelah berapa malam kita melewatinya. Tadi malam kita sudah melewati bahwa Allah memberikan hukumnya bagi kita untuk jadi pelindung. Allah memberikan hukumnya bagi kita untuk jadi penahan kita untuk boleh berjalan sesuai dengan kehendaknya. Mazmur 119 ayat 11 katakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi hukum itu diberikan untuk kita jangan melakukan dosa. Dengan demikian kita akan dapatkan sesuatu yang berjalan sesuai dengan kehendaknya. Malam ini kita masuk kepada pengharapan dalam keluarga. Keluarga saat ini sangat menghadapi bahaya. Bahaya dalam keluarga pada saat ini banyak sekali. Banyak sekali. Bahaya bukan hanya dari segi kehidupan istri, suami, anak-anak, tetapi juga bahaya yang mengakibatkan satu kerusakan di dalam keutuhan keluarga itu. Maladewa adalah satu tempat yang sangat indah dikatakan. Tempat favorit untuk bulan madu. Tetapi perceraian paling tinggi di dunia ada di Maladewa. Bayangkan tempat yang paling indah, tapi perceraian paling tinggi ada di sana. Hampir katakan, kalau ditanya anak gadis yang usianya masih 24 ke bawah, berapa kali menikah? Paling sedikit 3 kali sudah menikah. Padahal tempatnya bagus. Jadi tempat itu bukanlah satu jaminan bahwa hidup akan bahagia. Survei yang terakhir yang didapatkan negara paling bahagia di dunia. Negara paling bahagia di dunia adalah negara Denmark. Paling bahagia di dunia. Ini survei tahun 2015 dipublish tahun 2016 tahun ini. Paling bahagia di dunia Denmark. Kenapa bahagia? Dikatakan mereka dilihat dari segi kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga yang memang kehidupan yang sungguh membuat satu keluarga itu bahagia. Amerika urutan ke-13, Inggris ke-23, Indonesia ke-79. Ya. Paling akhir Burundi 157. Ya. Togo lainnya yang daerah-daerah perang itu sudah 140 kesekian. Tapi kenapa bahagia? Maka itu dapatkan dari sesuatu yang ada di dalam kehidupan di negara itu. Begitu memperhatikan negara akan kebahagiaan ini, sampai ada beberapa negara dikatakan membuat menteri kebahagiaan keluarga. Bayangkan khusus ada Bhutan, Ekuador, Uni Emirat Arab, Venezuela. Ya. Menteri kebahagiaan untuk ngurus rumah tangga. Sampai dibuat sedemikian. Salah satu kunci kebahagiaan dalam rumah tangga adalah kesetiaan kepada Tuhan. Kalau survei tahun 2013, 2014 Indonesia kenapa banyak perceraian? Adalah karena masalah keuangan. Berantem karena masalah uang. Pisah, cerai hanya karena masalah uang. Tapi salah satu kunci kebahagiaan yang kita akan pelajari dengan singkat pada saat ini adalah dalam Maleakhi 3 ayat 8 dan seterusnya. Katakan, bolehkah manusia menipu Allah?
namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara apakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Ayat selanjutnya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit berkelimpahan. Sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabiskannya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Jadi salah satu unsur kebahagiaan adalah kalau kita setia kepada Tuhan dalam hal persepuluhan maupun persembahan-persembahan kita. Salah satu rahasia kebahagiaan dalam rumah tangga adalah setia dalam persepuluhan maupun persembahan kita. Ada orang yang takut dengan persepuluhan. Kalau dipotong 1/10 dari penghasilan, nanti mau makan apa lagi? Kalau dipotong lagi dengan yang lainnya, nanti mau makan apa lagi? Takut. Padahal sepanjang malam kita sudah belajar bahwa inilah pengharapan kita. Pengharapan pada malam ini diberikan kepada kita. Kalau ingin rumah tangga bahagia, ayat 12 tadi, segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Semua orang akan bilang kita berbahagia. Salah satu unsurnya adalah setia kepada Tuhan dalam hal persepuluhan maupun persembahan-persembahan kita. Jangan pernah takut untuk mengembalikan perpuluhan kepada Allah, dan juga dengan sukacita kita memberikan persembahan-persembahan kita. Beberapa hari yang lalu seorang memberikan kesaksian bahwa orang tuanya bapaknya hanya kerja serabutan, ibunya hanya jual goreng pisang di pedalaman di Kalimantan. Hanya jual goreng pisang, bukan di kota, katakan, di pedalaman. Tetapi ibunya setia sekali dalam hal perpuluhan. Anaknya cerita, ibu saya nggak peduli, pokoknya orang belanja langsung perpuluhan masukin. Setelah sahabat mau perpuluhan, baru disuruh hitung anaknya udah kasih. Dan kesetiaan itu dibuktikan dengan anak-anaknya bisa berkuliah, bahkan ada yang sudah tamat dari UNAI, sekarang 2 di UNAI. Kesetiaan kepada Tuhan membuat kita berbahagia. Itu janji Tuhan. Bawa seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, maka kita akan disebut berbahagia. Mari kita lihat hal yang lainnya. Pada waktu penciptaan, Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2 katakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Pada mulanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit. Bentuk bumi bagaimana? Belum berbentuk, belum ada bentuknya, kosong, gelap. Dan kemudian Allah mulai membuat segala sesuatunya di bumi kita ini. Ayat 3-5 katakan, berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam.
jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Saya bikin warna merah di sana. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi hari pertama Allah jadikan terang, dia pisahkan terang dengan gelap. Tadi kan bumi belum ada bentuknya, kemudian masih kosong, gelap gulita. Sekarang dijadikan terang, maka dipisahkan terang dengan berikut. Hari kedua Allah jadikan cakrawala. Lalu katakan jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Hari ketiga Allah buatkan darat dengan lautan. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan di sana. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ketiga. Tapi pada hari ketiga Allah mengatakan, ayat yang ke-10, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tolong diperhatikan yang warna biru sana. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, hari ketiga. Hari keempat Allah ciptakan benda-benda penerang. Kenapa Allah tidak, atau penulis Alkitab tidak katakan langsung saja Allah jadikan matahari, Allah jadikan bulan? Kenapa disebutkan dengan benda-benda penerang? Alkitab memberikan ini adalah dengan maksud bahwa kalau langsung matahari, bulan, banyak orang yang menyembah kepada matahari, menyembah kepada bulan. Dia akan menentang Alkitab ini kalau langsung disebutkan dengan matahari maupun bulan. Tapi kalau benda penerang Allah ciptakan, maka termasuk di dalamnya matahari maupun bulan, maka orang itu akan mengerti bahwa memang Allah lah pencipta, bukan benda-benda penerang itu. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang keempat. Hari kelima Allah ciptakan dalam air berkerapan makhluk yang hidup, burung-burung di udara dan lain sebagainya. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang kelima. Tetap saya buatkan merah semua, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kelima. Hari keenam Allah ciptakan ternak, kemudian segala jenis binatang liar lainnya. Kemudian alam ciptakan sesuatu yang berbeda. Kalau yang lain Allah berfirman, maka ini dia menciptakan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nya itu huruf besar berarti Tuhan. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Saya bedakan warnanya di sana. Allah memberkati mereka. Jadi Allah memberkati laki-laki maupun perempuan itu. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan seterusnya. Kemudian pada hari yang ke-6 ayat 31, maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Tadi hari ketiga. Pada waktu hari ketiga Allah katakan, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Sedang hari yang ke-6 sungguh amat baik. Jadi beda ya. Hari ketiga masih katakan baik, hari ke-6 sudah sungguh amat baik. Dengan kata lain, bahwa hari ke-6 itu sudah dilihat sempurna adanya. Allah lihat 1-3 baik, ke-6 dia katakan sungguh amat baik. Setelah dia ciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, kemudian Allah memberkati laki-laki dan perempuan itu. Saya berikan merah dengan warna yang berbeda untuk Allah memberkati adalah sekarang ini sedang gencar dengan istilah LGBT. Laki-laki dengan laki-laki mau menikah. Bagaimana mungkin perempuan dengan perempuan mau menikah? Bahkan ada juga yang mengaku-ngaku pendeta katakan memberkati mereka.
Alkitab dengan jelas katakan bahwa laki-laki dan perempuan yang Allah ciptakan itu kemudian Allah berkati mereka. Allah tidak menciptakan laki-laki dengan laki-laki kemudian diberkati, tidak. Kemudian diminta beranak cucu. Beranak cucu. Kenapa para LGBT ini bisa begitu tambah hari tambah banyak? Berkembang biaknya bagaimana? Kalau suami istri, laki-laki perempuan, kemudian mereka mengadakan hubungan suami istri, maka lahir anak. Kalau mereka bagaimana bertambah? Hati-hati bagi semua orang-orang muda. Biasanya adalah sengaja mereka lakukan. Mereka ajak, kemudian mereka mulai pegang-pegang, mereka senggol, mulai merangsang dan lain sebagainya. Yang laki-laki kepada yang laki-laki. Begitu seterusnya mereka berkembang biak. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa laki-laki dengan perempuan baru Allah berkati. Bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Dan Allah katakan bahwa pada hari ke-6 dia jadikan sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari. Hitungan hari dari hari pertama yang kita pelajari tadi, yang sudah kita baca tadi adalah petang dan pagi, itulah hitungan hari. Sekarang ini kita masuk kepada perhitungan hari yang ada. Zaman sekarang biasanya kita midnight to midnight, jam 12 malam ke jam 12 malam. Padahal firman Allah katakan hitungan itu adalah dari petang, pagi, kemudian masuk petang lagi. Itulah hitungan hari. Itu hari yang ke-6. Hari yang ke-7. Kejadian pasal 2 ayat yang pertama. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 ia telah menyelesaikan pekerjaannya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguruskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi hari ke-7 setelah semuanya sungguh amat baik, setelah sempurna, maka Allah memberkati. Dia berhenti pada hari ke-7, kemudian dia kuduskan. Berhenti bukan berarti Allah capek karena sudah mencipta. Aduh capek udah 6 hari mencipta. Tidak. Allah menguruskan, Allah memisahkan hari ke-7 itu dari hari-hari yang lain. Allah memberkati hari ke-7 itu. Itu sebabnya hari ke-7 itu berbeda dengan yang lainnya. Mari kita lihat ayat yang kedua. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Masih ingat kemarin saya katakan angka 7, angka yang sempurna selain angka 3 dan 10. Ya. Mari kita hitung kata Allah di sana. Ketika Allah, satu, pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, itu adalah Allah. 2, berhentilah ia. 3, pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguruskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ada berapa? Ada 7. Jadi hari Sabat itu adalah hari ke-7, adalah juga hari yang sempurna, dan fokus hari Sabat adalah Allah. Fokus hari Sabat adalah Allah, bukan manusia.
Itu sebabnya diingatkan pada saat di dalam buku Keluaran. Allah membuat hari itu 6, 7 dia bedakan, dan pada hari yang ketujuh itu fokus daripada hari ketujuh, fokus daripada Sabat adalah Allah. Kejadian 2 ayat 4 katakan, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Bagaimana Allah menciptakan? Tadi sudah kita baca ayatnya. Tuhan sediakan dulu sarananya, disiapkan dulu. Hari pertama terang, gelap, cakrawala, air, laut, darat, tumbuh-tumbuhan. Dia siapkan dulu. Hari 4 sampai 6 baru Tuhan isi. Untuk terang dengan gelap tadi Allah isi matahari, bulan. Sebagian katakan ada juga bintang, sebagian teolog katakan bintang itu jauh sebelumnya sudah ada. Hari kelima burung-burung maupun ikan. Hari keenam Allah isi dengan hewan dan manusia. Dan hari ketujuh dia berhenti dari segala sesuatunya yang kita sebutkan dengan Sabat. Dengan dia memberkati segala sesuatunya itu. Itu sebabnya diingatkan kembali dalam Keluaran pasal 20 untuk mengingat akan Sabat sebagai hari keluarga. Ingin adanya satu kebahagiaan dalam keluarga, selain kesetiaan kita kepada Allah dalam persembahan dan persepuluhan kita, adalah juga dalam menyucikan hari Sabat. Menyucikan hari Sabat adalah salah satu unsur untuk kebahagiaan keluarga. National Geographic tahun 2009 mengatakan, kenapa umur orang-orang dari gereja Messiah Advent hari ketujuh lebih panjang dibandingkan dengan denominasi lain. Selain tidak merokok, tidak minum minuman keras dan lain sebagainya. Salah satunya adalah karena mereka menyucikan hari Sabat. Karena mereka memelihara hari Sabat. Itu hasil survei yang dilakukan pada tahun 2009. Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi bukan tiba-tiba Allah berikan hari Sabat itu kepada orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Allah mengingatkan kembali. Kalau kata ingat berarti sudah pernah dikatakan. Kalau kata ingat berarti sudah pernah dikasih tahu. Kalau seorang mau pergi, oleh-oleh ya. Kemudian ketemu lagi, ingat ya oleh-oleh ya. Jadi kata ingat itu adalah ada sebelumnya, sudah ada sebelumnya. Itu sebabnya dalam pelajaran kita kemarin malam, kita sudah belajar bahwa hukum keempat Allah berikan untuk mengingat kembali. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Bagaimana menguduskan Sabat, bagaimana kita menyucikan hari itu dan mengasingkan hari itu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguruskannya. Jadi hari Sabat Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan. Selain dia berhenti dari segalanya. Fokus daripada Keluaran pasal 20 kalau kita kembali menghitungnya, engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, ya. Kemudian hambamu laki-laki, hambamu perempuan, hewanmu orang asing, itu juga ada 7. Itu juga ada 7. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kebetulan. Allah memberikan firman-Nya kepada kita
Bukan sesuatu yang kebetulan, dihitung-hitung, dijadi-jadiin saja. Tidak. Banyak orang yang coba untuk mengkritik Alkitab ini dengan tidak benar. Coba-coba menghitung. Dan Allah memberikannya dengan sempurna kepada kita dengan angka-angka yang ada. Kemarin saya sudah memberikan kepada kita. Kita sudah belajar bersama. Bagi orang Indonesia angka 13 angka sial. Bagi orang lain ada angka 4 angka sial. Dimanapun angka 7 selalu disebutkan dengan angka sempurna. Dimanapun di dunia ini. Itu sebabnya dibuat ini 7 pas untuk tidak ada hal yang mengkritik akan firman Tuhan ini. Allah memberikan kepada kita hari Sabat untuk jadi tempat di mana rumah tangga kita bisa lebih bahagia. Allah memberikan Sabat kepada kita untuk kita berhubungan dengan pencipta kita, dengan Allah kita, juga kepada keluarga kita. Itulah Sabat. Dan sebelum Sabat ada hari persediaan. Lukas 23 ayat 54 katakan, hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Ayat 56b katakan, pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Jadi apapun pada waktu penyaliban Yesus, maka hari persiapan itu disiapkan, kemudian mereka melakukan segala sesuatunya, Sabat mereka istirahat. Termasuk pada waktu Yesus mati. Lukas pasal 4 ayat 16 katakan, ia datang, Yesus, ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia atau Yesus masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi hari Sabat itu ada dari mulai penciptaan. Penciptaan sudah ada Sabat, diingatkan pada waktu keluar dari Mesir, kemudian pada waktu Yesus di dunia ini juga Yesus memelihara Sabat. Kemudian Paulus juga memelihara Sabat. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan belayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Jadi Paulus juga menyucikan akan hari Sabat. Kita lihat ayat lain. Kisah 17 ayat 2 katakan, seperti biasa, tadi juga Yesus, ia datang ke tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Yesus Sabat, dia juga masuk ke rumah ibadat. Seperti biasa, Paulus datang ke rumah ibadat. Kemudian, hal lain adalah, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi Sabat itu dipelihara terus menerus. Dari mulai penciptaan, bumi ini diciptakan, Sabat diberikan, kemudian di Keluaran diingatkan kembali keluar dari Mesir, kemudian zaman Yesus juga memelihara, rasul-rasul juga memelihara Sabat, bahkan sampai kita nanti pun kita memelihara Sabat. Kenapa? Karena hari Sabat diadakan untuk manusia. Allah memberikan Sabat untuk kita. Untuk kita mempunyai hubungan dengan Allah. Untuk kita mempunyai satu hubungan dengan sesama kita di dalam kehidupan keluarga. Yesus memberikan teladan bagi kita. Kita mengikuti teladan yang Yesus berikan. Kalau Yesus memberikan teladan dengan memelihara Sabat,
hari ke-7, apakah kita juga akan mengikutinya? Sebagai pengikut-pengikut Tuhan, tentunya kita ingin mengikuti Tuhan kita yang merupakan teladan bagi kehidupan kita. Sekarang ini banyak orang yang begitu mencoba dengan segala gaya hidup yang ada. Sekarang ini begitu banyak hal yang membuat kita terlupakan untuk menyucikan akan hari Sabat, untuk memelihara hari Sabat. Gaya hidup itu menjadi satu hal yang kita rasakan sudah tidak ada lagi hubungannya dengan keselamatan. Padahal gaya hidup itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan keselamatan. Penurutan dan gaya hidup umat Tuhan adalah bukti iman kita bahwa kita telah diselamatkan. Bagaimana gaya hidup kita itu mempengaruhi segala mental maupun pemikiran kita. Gaya hidup sekarang dengan internet dimanapun. Lihat saja, orang kalau sebentar duduk sebentar saja langsung ambil handphone, duduk dimanapun, langsung melihat segala sesuatunya dengan hiburan-hiburan yang ada. 1 Yohanes 5 ayat 21 katakan, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Banyak yang ingin memisahkan kita dari Tuhan kita. Banyak yang ingin. Banyak cobaan yang membuat kita untuk memisahkan kehidupan kita dengan segala sesuatunya. Baik teknologi sekarang ini dengan gadget yang ada dan lain sebagainya. Membuat gaya hidup kita yang harus kita waspadai terhadap berhala-berhala modern kita pada saat ini. Sabat mengingatkan kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Sabat harus kita sucikan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tahu Yesus tidak lama lagi akan datang. Dia tidak lama lagi akan datang. Yakinlah bahwa dia tidak lama lagi akan datang. Kalau Yesus datang, apakah kita katakan, Tuhan saya masih senang dengan ini. Oh Tuhan saya masih suka dengan yang ini. Apakah tetap kita dengan berhala-berhala modern kita yang ada pada saat ini? Apakah kita tetap dengan pekerjaan-pekerjaan kita pada saat ini untuk kita meninggalkan sahabat kita, teladan kita, yaitu Yesus Kristus? Ataukah kita mau meninggalkannya dan kita bersedia untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali? Tuhan tidak lama lagi akan datang. Dia akan menunggu kita dalam kehidupan kita. Mengikut Tuhan itu hal yang menyenangkan. Saya selalu katakan, saya yakin saya masuk surga. Saya yakin saya masuk surga. Karena keyakinan saya masuk surga itulah saya ingin saudara pun ikut masuk ke dalam kerajaan surga. Panitia semuanya yakin bahwa kami panitia pun yakin masuk surga. Itu sebabnya kami bekerja untuk membawa saudara-saudara masuk ke dalam kerajaan surga. Kami tidak ingin saudara-saudara tinggal di dunia ini pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami ingin semua kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada satupun di antara kita yang tertinggal pada waktu Yesus datang. Itu sebabnya malam ini saya ingin memanggil bagi kita yang ingin menyucikan sabat Tuhan dengan baik, memelihara sabat Tuhan hari ke-7 itu menjadi satu sabat sukacita, sabat kesenangan, sabat yang membuat kita bergembira karena Tuhan, karena kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Malam ini bagi saudara-saudara yang ingin untuk masuk ke dalam kerajaan surga dengan memelihara sabat, dengan memelihara segala sesuatu yang Allah inginkan sesuai dengan firman Tuhan, karena malam ini kita mempunyai pengharapan yang pasti. Saya ingin mengundang saudara untuk maju ke depan untuk kita berdoa secara khusus bagi saudara-saudara yang rindu untuk menuruti firman Tuhan, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, untuk menjadikan Yesus teladan kita. Malam ini saya ingin berdoa khusus bagi kita, bagi saudara yang ingin
untuk menyerahkan diri saudara untuk memelihara sabat. Saya ingin dan mengundang untuk boleh maju ke depan, untuk kita boleh berdoa bersama-sama secara khusus dalam segala halangan kita, dalam segala permasalahan kita. Malam ini siapa yang ingin maju ke depan untuk kita boleh berdoa secara khusus, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya mengundang saudara untuk boleh maju ke depan supaya kita berdoa bersama-sama. Bagi saudara yang sudah mengambil sabat sebagai sabat yang suci, ingin memperbaharui janji kita, terima kasih. Ingin memperbaharui janji kita kepada Tuhan. Saudara-saudara ingin mempunyai satu komitmen baru bahwa mencapai kebahagiaan dalam keluarga juga memelihara sabat. Saya undang saudara pun untuk berdiri di tempat untuk kita berdoa bersama-sama. Bagi saudara-saudara yang masih ingin untuk doa secara khusus, boleh datang ke depan pada malam ini. Kita akan berdoa secara khusus pada malam ini bagi saudara-saudara yang ingin untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara khusus untuk melihara sabat di dalamnya. Terima kasih. Masih adakah yang lain yang ingin untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan pada malam ini, ingin menyucikan sabatnya di dalam kehidupan kita? Terima kasih. Masih adakah di antara kita yang ingin untuk doa khusus pada malam ini? Saya mengundang semua rekan-rekan pendeta boleh bersama-sama ke depan. Semua rekan-rekan pendeta yang telah tunjuk boleh sama-sama ke depan untuk kita berdoa khusus bagi saudara-saudara kita yang ada di depan sini, untuk mereka kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena malam ini Tuhan telah bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur karena malam ini kami mendapatkan satu kepastian yang baru melalui firman Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memberikan sahabat bagi kami untuk kami mempunyai hubungan yang baik dengan Engkau. Kami bersyukur karena Engkau pun telah mengajar kami pada malam ini untuk menjadi bahagia melalui kesetiaan kami di dalam persepuluhan maupun persembahan-persembahan kami. Bapak Yesus juga malam ini masing-masing kami berdiri di tempat kami untuk memperbaharui komitmen kami. Dan sebagian dari kami telah maju ke depan untuk menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini hamba-Mu berserta dengan seluruh pendeta-pendeta yang hadir pada saat ini, mengangkat tangan kami ke atas mereka yang menyerahkan kehidupan mereka di depan pada saat ini. Apabila tangan kami angkatkan ke atas hamba-hamba Tuhan, ke atas umat-umat Tuhan yang maju ke depan, tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu mengurapi mereka, tangan Tuhan memberkati mereka, tangan Tuhan melindungi mereka, menjagai agar mereka mempunyai komitmen yang terus-menerus setia kepada Tuhan, setia di dalam persepuluhan maupun bersama mereka, setia dalam memelihara dan menyucikan hari Sabat. Kiranya Tuhan boleh memberkati umat-umat-Mu yang datang pada saat ini, yang menyerahkan hidup mereka untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapa dalam surga, jangan biarkan setan untuk menang dalam segala pergumulan mereka. Bantu mereka di dalam segala aspek kehidupan mereka, memberkati mereka. Tuhan juga memberkati kami semua yang hadir pada malam ini. Kiranya berkat dan perlindungan Tuhan menyertai kita semua. Tuhan boleh memberikan berkat-berkat-Nya bagi kita dan juga selalu mengingat kita untuk selalu setia kepadanya. Tuhan memberkati kita apabila kita keluar dari tempat ini, melakukan segala aktivitas kita, bahkan istirahat kita malam ini. Pertemukan kami pada besok malam dalam melanjutkan dari seri KKR kami. Dalam nama Anak Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami alaskan doa ini. Amin.